Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Selvi Susanti dari kelas S21A dengan nomor NIM S21018. Di sini saya akan membahas tentang program vaksinasi di tengah pandemi. Sebelum saya membahas tentang vaksinasi, saya akan menjabarkan terlebih dahulu tentang corona atau COVID-19. COVID-19 atau biasa dikenal dengan corona berasal dari kota Wuhan di China. Virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan virus ini menyebar ke Indonesia pada akhir tahun 2019. Pada seseorang yang terjangkit virus corona ini mengalami gejala-gejala seperti demam, kemudian batuk-batuk, kemudian mengalami sesak nafas, kemudian ketika kita makan kita tidak bisa merasakan apa-apa. Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada masyarakat. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk menghentikan wabah COVID-19 ini dengan melakukan program vaksinasi. Vaksinasi COVID-19. Vaksin adalah antigen mikroorganisme yang dilemahkan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh. Vaksin bukanlah obat, tetapi vaksin diberikan pada orang yang sehat untuk mencegah penyakit. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah COVID-19 agar kekebalan tubuh tetap terjaga dan terhindar dari tertularnya COVID-19. Vaksinasi COVID-19 menurut sila kedua dan sila kelima dalam Pancasila. Jika kita melihat pengalaman sila kedua dan sila kelima dalam Pancasila, vaksinasi COVID-19 harus diberikan secara merata dan harus diberikan kepada masyarakat secara gratis. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat. Pemerintah harus bersikap adil dan bisa membujuk masyarakat untuk melakukan program vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Vaksinasi sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tubuh kita menjadi sehat dan tubuh kita terhindar dari tertularnya virus COVID-19. Tetapi vaksinasi COVID-19 juga memiliki efek samping yang dirasakan. Seperti ketika kita sudah melakukan vaksinasi, kemudian kita pulang ke rumah, kita mengalami gejala-gejala seperti kelelahan, kemudian kelemahan otot, dan kemudian demam tinggi. Itulah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi karena takut mengalami efek samping yang dirasakan. Sekarang kita bahas tentang pro vaksinasi di kalangan masyarakat. Vaksinasi dilakukan agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi harus diimbangi dengan memakan makanan yang bergizi dan berolahraga. Makan makanan yang bergizi contohnya memakan sayur-sayuran, kemudian memakan tahu dan tempe, serta kita diwajibkan untuk sering meminum air putih. Dan kemudian kita bisa melakukan berolahraga untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Contohnya para pekerja yang bekerja memberikan sertifikat vaksinasinya untuk melindungi kesehatan dan agar terhindar dari COVID-19. Kemudian selanjutnya, dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini bisa memperbaiki ekonomi masyarakat. Dan dengan kita melakukan vaksinasi, diharapkan pandemi akan segera berusai. Dengan adanya vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat, diharapkan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dengan cepat. Selain ada pro di kalangan masyarakat, tentu ada kontra di kalangan masyarakat. Contohnya, vaksin memiliki banyak manfaat, bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, tetapi vaksin COVID-19 ini juga memiliki kelemahan, seperti memiliki efek samping, gejala-gejala yang kita rasakan seperti kemerahan, kemudian kelelahan, kelemahan otot, dan juga demam tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat enggan untuk divaksin karena takut mengalami efek samping yang dirasakan. Vaksinasi sendiri juga bisa disalahgunakan oleh orang lain. Contohnya, ketika kita akan berpergian, kita harus membutuhkan
sertifikat vaksin. Nah, contohnya ada orang yang belum vaksinasi, kemudian ingin berlibur ke Bali atau ke Jakarta. Kemudian orang ini membuat sertifikat palsu, sertifikat vaksinasi palsu. Dan ini membuat kontra di kalangan masyarakat. Karena jika terbukti melakukan pemalsuan sertifikat, itu sangat berbahaya kepada masyarakat yang lainnya. Takutnya para pengendara ini ternyata positif COVID-19. Kemudian dia tidak sengaja berkomunikasi kepada orang lain. Tentu saja orang lain sebagai korbannya. Dan itu menjadi kontra di kalangan masyarakat. Dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memberantas semua oknum-oknum yang melakukan pemalsuan sertifikat ini, supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Kemudian pada pemerintahan, ada oknum yang melakukan korupsi bantuan sosial. Seharusnya bantuan sosial itu diberikan kepada masyarakat secara gratis, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Namun ada beberapa oknum pemerintahan yang menyalahgunakan bantuan sosial ini dengan cara korupsi. Pandemi COVID-19 tentu berdampak pada masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, dan masyarakat hanya bisa tergantung pada pemerintah. Seharusnya pemerintah melakukan program bantuan sosial, kemudian bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan semoga kita bisa melakukan aktivitas lagi seperti sedia kala. Sekian penjelasan dari saya tentang program vaksinasi di tengah pandemi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.